Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kisah di antara wali Allah yang diberikan karomah cukup menakjubkan. Salah satu di antaranya seperti kisah berikut ini, yang kabarnya menurut sebuah riwayat, wali Allah ini pernah menelan iblis, sampai iblis itu terpotong-potong. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Kisah ini terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad, karangan Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Syekh Muhammad bin Humair. Beliau adalah seorang yang waro. Beliau berpuasa saat siang harinya dan selalu melanggengkan sholat serta beristiqomah melakukan sholat di malam harinya. Suatu hari, beliau sedang pergi berburu di hutan. Kemudian, beliau bertemu dengan seekor ular. Ular itu ingin meminta bantuan kepada Syekh Muhammad untuk menyelesaikan masalahnya. Sahabat beriman, dalam kisah tersebut dikatakan bahwa ular itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi seekor ular untuk membujuk Syekh Muhammad ibnu Humair agar menolongnya, dan Syekh ibnu Humair pun tidak mengetahui bahwa ular tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. Iblis yang menyamar menjadi ular itu berkata, "Wahai Muhammad bin Humair, selamatkanlah aku. Niscaya engkau akan diselamatkan juga oleh Allah." Syekh Ibnu Humair pun berkata, "Selamatkanmu dari siapa?" Ular itu berkata lagi, "Selamatkan aku dari musuhku." Syekh Ibnu Humair bertanya, "Lalu, di mana musuhmu?" Ular itu menjawabnya, "Musuhku ada di belakangku, hai Syekh." Lalu, Syekh Ibnu Humair bertanya lagi, "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Maka ular itu menjawab, "Aku dari golongan umat Muhammad." Lalu, Syekh Muhammad ibnu Humair segera membuka sorbannya dan menyuruh si ular supaya secepatnya bersembunyi. Tetapi, ular itu justru tidak mau dan berkata, "Tetap saja wahai Syekh, musuhku akan tetap melihatku dan memangsaku." Lalu, Syekh Ibnu Humair bertanya, "Lalu apakah yang bisa diriku perbuat untukmu?" Maka, ular itu menjawab, "Jika engkau memang ingin benar-benar membantuku, maka bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya." Mendengar itu, Syekh Ibnu Humair berkata, "Tidak, aku takut engkau membunuhku." Lalu, ular itu pun meyakinkan dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu." Sahabat beriman, akhirnya Syekh Muhammad bin Humair membuka mulutnya dan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Lalu setelah beberapa saat, datanglah seseorang kepada Syekh Ibnu Humair. Orang itu bertanya kepada Syekh Ibnu Humair, "Apakah engkau melihat seekor ular, wahai Syekh?" Maka Syekh Ibnu Humair berbohong demi untuk melindungi ular tersebut. Syekh Ibnu Humair hanya menjawab, "Tidak." Kemudian orang itu pergi meninggalkan Syekh Ibnu Humair. Lalu Syekh Ibnu Humair pun segera beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali atas ucapannya yang berkata tidak kepada orang tersebut. Setelah itu, Syekh Ibnu Humair mengeluarkan kepala ular dan berkata, "Musuhmu sudah pergi. Sekarang tiada siapapun lagi di sini. Jika engkau ingin keluar, maka keluarlah sekarang." Namun, iblis yang menyamar jadi ular itu malah membantahnya dengan berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu dari dua pilihan. Yang mana yang engkau mau? Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi." Mendengar itu, Syekh Ibnu Humair kaget dan berkata, "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Kemanakah sumpahmu sehingga engkau begitu melupakannya?" Ular itu pun berkata, "Aku tidak akan pernah lupa tentang permusuhan antara aku dengan kakek moyangmu, Adam. Di saat aku mampu membuat ia terusir dari surga, lalu bagaimana mungkin aku akan kembali menolong keturunannya?" Syekh Ibnu Humair benar-benar terkejut dan berkata, "Lalu engkau akan membunuhku?" Ular itu menjawab, "Ya, tentu saja aku akan membunuhmu." Lalu Syekh Ibnu Humair berkata, "Maka tunggulah sampai aku beranjak pergi di lereng pegunungan itu." Dengan meremehkan, ular itu berkata, "Baiklah." Setelah Syekh Ibnu Humair sampai di lereng pegunungan itu, beliau langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Zat yang Maha Pelindung, wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan perlindungan-Mu yang tersembunyi. Wahai Zat yang Maha Pelindung, selamatkanlah aku dari ular ini dengan kekuasaan Engkau yang menguasai Arsy. Sedangkan Arsy tiadalah mengetahui di mana Engkau telah menetapkannya."
Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Humair berjalan kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya. Wajah orang itu ceria dan sangat bersih bercahaya. Orang itu memberi salam dan berkata kepada Syekh Ibnu Humair, "Semoga keselamatan diberikan kepadamu." Maka Syekh Ibnu Humair pun menjawabnya dengan berkata, "Semoga keselamatan diberikan juga kepadamu, wahai saudaraku." Kemudian orang itu berkata, "Wahai Syekh, aku melihat wajahmu pucat. Mengapa demikian?" Syekh Ibnu Humair pun menjawab, "Karena musuhku telah menzolimiku." Orang itu berkata lagi, "Di mana musuhmu?" Syekh Ibnu Humair berkata, "Musuhku berada dalam perutku." Lalu orang itu pun berkata, "Bukalah mulutmu." Maka Syekh Ibnu Humair pun membuka mulutnya. Lalu orang itu meletakkan daun seperti daun zaitun yang hijau ke dalam mulut Syekh Ibnu Humair. Kemudian orang itu berkata, "Kunyahlah dan telanlah." Lalu Syekh Ibnu Humair pun mengunyahnya dan menelannya. Tidak lama setelah itu, perut Syekh Ibnu Humair terasa seperti dipukul-pukul dan terasa ular itu berputar-putar di dalam perutnya. Lalu tak lama kemudian, ular itu pun terlempar keluar dalam keadaan terpotong-potong. Melihat itu, Syekh Ibnu Humair pun berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, siapakah kamu? Aku telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kamu." Kemudian orang itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku?" Lalu Syekh Ibnu Humair berkata, "Aku tidak mengetahui dirimu." Kemudian orang itu pun menjelaskan dengan berkata, "Sesungguhnya ketika terjadi peristiwa antara kamu dan ular itu, lalu kamu berdoa dengan doa yang tadi kamu baca, maka para malaikat di 7 langit merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong hambaku yang dibinasakan ular.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku agar datang kepadamu, dan akulah yang disebut dengan Al-Ma'ruf. Aku tinggal di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, 'Berangkatlah kamu ke surga, lalu ambillah daun yang hijau di sana, lalu temuilah hambaku itu Muhammad Ibnu Humair.' Lalu orang itu berkata lagi, 'Wahai Muhammad Ibnu Humair, berbuatlah kamu yang ma'ruf atau baik. Sesungguhnya kebaikan itu menjaga dari serangan-serangan jahat. Dan jika kebaikan itu tidak disia-siakan oleh orang-orang yang diberi kebaikan, maka kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Sahabat beriman, itulah kisah menakjubkan penuh hikmah dari Syekh Muhammad Ibnu Humair yang menelan iblis. Beliau melakukan kebaikan kepada makhluk Allah, walau itu ular sekalipun, yang sebenarnya ular tersebut adalah iblis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyanyiakan kebaikannya. Maka Allah memberikan pertolongan kepadanya dengan mengirim malaikatnya dari langit keempat, sehingga Syekh Ibnu Humair terselamatkan dari gangguan iblis yang terkutuk. Dan begitulah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhoi kita di dunia dan di akhirat. Amin.